Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ijtima'i wat tawadud wal ittihad wa nahana anit tafarruqi wat tabagudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah al-hadi ila sabilir rasyad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul ibad. Usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu Allah ta'ala kafatan 'ammatan li jami'il bilad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa wasikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansusu fansusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Ila akhiril hadis. Sadaqallah wa balagha Rasulullah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Puja-puji dan rasa syukur mari sama-sama terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya, anugerah dan kurnia-Nya yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di Masjid Raya Jatimulya dalam rangka salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan pengajian Sabtu pagi ya setelah subuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada junjungan alam manusia mulia Paduka Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini hari Sabtu adalah Sabtu pertama di bulan Rajab. Sabtu pertama karena tanggalnya kemarin itu Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti sekarang hari ke-6. Hari ke-6 bulan Rajab. Para jamaah sekalian, izinkan saya pada kesempatan kali ini sedikit akan membahas yang ada keterkaitannya dengan bulan Rajab. Para ulama menyebutkan di dalam kitabnya Rajab itu diambil dari kata tarjib. Tarjib bermakna ta'zim, memuliakan atau mengagungkan. Bulan Rajab juga disebut Syahrul Ashab. Syahrul Ashab itu adalah bulan dilimpahkannya rahmat bagi orang-orang yang bertaubat di bulan Rajab ini. Dan juga yang mengatakan bulan Rajab itu adalah Syahrul Ashab, bulan budeg ya, bulan tuli. Kenapa Rajab disebut bulan tuli, bulan budeg? Karena di bulan Rajab tidak terdengar
sabetan pedang, tidak terdengar terang-terang ngadu senjata. Karena bulan Rajab itu bulan dilarang melakukan peperangan. Makanya bulan Rajab itu disebutkan dalam hadis menafsirkan ayat Al-Quran At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradih. Inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya hitungan bulan-bulan menurut Allah isna asyara, ada 12 syahron bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, jadi 1 tahun itu bulannya ada 12. Kalau Hijriyah itu diawali dengan bulan Muharram sebagai bulan pertama, dan bulan terakhir, bulan ke-12 adalah bulan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini arba'atun, ada 4 hurum, bulan haram. Bulan haram di sini artinya bulan mulia, ya, bulan berkah. Kalau di ayatnya tidak disebutkan bulan apa bulan apanya, tapi di hadis, di tafsir disebutkan bahwa bulan-bulan haram ini ada yang 4 itu adalah yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Mana yang 3 yang berurutan? Yaitu bulan Dzulqa'dah atau bulan Hafid kalau di kita. Yang kedua bulan Dzulhijjah, bulan haji. Yang ketiga bulan Muharram atau bulan Surah, ya. Hafid, haji, Surah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang 1 terpisah, bulan ke-7, yaitu bulan sekarang, bulan Rajab. Itu disebut bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Kenapa kemudian 4 bulan ini disebut bulan haram atau bulan mulia? Pertama, kalau bulan Dzulqa'dah adalah bulan awal umat Islam boleh melakukan, memulai ibadah haji, ya, bulan Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah, kemuliaan bulan Dzulhijjah di situ adalah 10 hari pertama. Belum di situ ada Idul Adha, ya. Kemudian di situ ada namanya hari Arafah. Kemudian kalau bulan Muharram karena ada hari Asyura, ya. Nah, kalau bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh kemuliaan, terutama bagi orang-orang yang melakukan kesungguhan di dalam bertaubat kepada Allah. Maka 4 bulan ini masuk kategori bulan haram, di mana orang Arab, bangsa Arab, bahkan sebelum Nabi diutus pun 4 bulan ini mereka mengharamkan bangsa mereka untuk melakukan peperangan. Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir, kata Allah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan-bulan haram ini, bagaimana melakukan peperangan di bulan haram ini. Maka katakan olehmu wahai Muhammad bahwa melakukan peperangan di bulan haram ini kabir, itu termasuk dosa besar. Jadi 4 bulan haram ini bulan gencatan senjata, bulan tidak boleh melakukan peperangan. Makanya bulan Rajab itu disebut bulan Asom, itu
budeg tuli karena tidak terdengar deringan atau desingan adu senjata dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, ternyata bagi sebagian orang kafir, bulan-bulan haram ini justru dimanfaatkan oleh mereka untuk menyerang umat Islam, melakukan propaganda, diantaranya menghalang-halangi orang yang mau masuk Islam dan merayu, menggoda, mengajak orang yang sudah masuk Islam agar keluar dari Islam. Kenapa memanfaatkan bulan-bulan haram ini? Supaya umat Islam tidak bisa menyerang, tidak bisa memerangi mereka, karena ini bulan haram, dilarang melakukan peperangan. Sehingga terjadilah kemurtadan, kemusyrikan yang masif di segala wilayah. Umat Islam banyak yang murtad, diperangi mereka, dirayu mereka. Baginda Nabi bingung dan para sahabat, mau diperangi bulan haram, tidak boleh melakukan peperangan. Tidak diperangi, umat Islam banyak yang musyrik, banyak yang murtad, banyak yang keluar dari Islam. Akhirnya dijelaskan, turunlah ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih berat ketimbang pembunuhan atau peperangan. Apa yang dimaksud fitnah di situ? Fitnah di situ adalah merajalelanya kemusyrikan, merebaknya kemurtadan umat Islam yang terjadi atas propaganda orang-orang kafir Quraisy. Itu lebih berbahaya, lebih berat ketimbang melakukan peperangan di bulan-bulan haram yang dilarang perang. Akhirnya Allah memerintahkan, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah mereka orang-orang musyrik sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu bahkan sampai masuk ke Masjidil Haram memerangi umat Islam. Jadi yang tadinya bulan haram itu dilarang umat Islam itu melakukan peperangan, tapi karena demi menjaga banyaknya, masifnya, merajalelanya kemusyrikan dan kemurtadan, maka kemudian justru Allah memerintahkan yang tadinya perang dilarang menjadi justru diperintahkan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan umat Islam. Nah, itu kurang lebih sedikit penjelasan tentang bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang sekarang yaitu bulan Rajab. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis atau beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bulan Rajab itu sendiri, bagaimana memuliakan bulan Rajab dan fadilah apa yang akan didapatkan oleh orang yang memuliakan bulan Rajab. Ada satu hadis disebutkan, in aradtumur rahata waqtal maut minal atsh wan najat minasy syaitan wal khuruj minad dunya ma'al iman fahtarimu hadhihi syuhur kullaha bi kasrati siyam wan nadam ala ma salafa minal asam wazkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Para jamaah sekalian, kita semua tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya sebentar, hanya sekejap. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah la aisha illa aishul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Sehingga kita meyakini baik itu orang yang sakit maupun orang yang sehat tetap aja akan mati. Baik itu masih muda, apalagi sudah tua, pendek umurnya, panjang umurnya sekalipun, tetap orang itu berakhir hidupnya dengan yang namanya kematian. Tidak ada yang tidak mati, karena udah dinas dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, setiap jiwa pasti akan mencicipi yang namanya maut. Termasuk kita. Kita semua juga akan merasakan yang namanya kematian. Kita tinggal menunggu antrian doang.
tinggal menunggu giliran. Makanya kita mau ngaji, mau berjamaah subuh, mau zikir dan lain sebagainya, ini adalah bagian daripada persiapan kita untuk menghadapi kondisi tersebut, menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian tadi. Para jamaah sekalian, dikarenakan kematian itu sudah dinas, sudah dipastikan kita semua akan mati, yang jadi permasalahan adalah buat kita semua bagaimana kondisi kematian kita. Karena innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya amal itu yang paling diperhitungkan adalah ujungnya. Orang yang mati itu kan terbagi dua. Ada orang yang mati kafir, ada orang yang mati mukmin, beriman. Orang yang mati kafir maka dia masuk neraka. Orang yang mati dalam keadaan iman, maka orang yang mukmin ini terbagi dua, ada mukmin yang taat, ada mukmin yang maksiat. Kalau mukmin yang taat dia langsung masuk surga. Kalau mukmin yang maksiat, dilihat dulu apakah dia sebelum wafat itu sempat tobat atau enggak. Kalau sempat tobat, maka dia ahli surga juga. Kalau dia ahli maksiat dan tidak sempat tobat, itu urusannya urusan Allah, tapi kita berharap mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kondisi orang mati ini sangat penting dan harus dipersiapkan oleh kita, jangan sampai lengah dari sekarang. Ada yang matinya itu dikasih berat sama Allah. Berat sekali ketika syakaratul maut, bagaikan dimasukkan gigi besi yang bergigi dimasukkan lewat mulut ke dalam ususnya, kemudian diputar-putar di dalam perutnya, dalam ususnya, kemudian ditarik sekaligus melalui mulutnya tadi. Betapa sakitnya kalau kita membayangkan syakaratul maut. Sehingga dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi itu sampai orang-orang itu ditawarin sama malaikat untuk dipersilakan, mau nggak hidup lagi ke alam dunia supaya kamu baik, supaya kamu rajin sodakoh, supaya kamu rajin ibadah, karena kamu kan menyesal kurang sodakoh, kurang ibadah. Biasanya kan kita sering dengar orang-orang yang meninggal itu minta dihidupkan kembali, mau rajin tahajud, mau jadi orang soleh, mau rajin sedekah, yang kita tahu kan itu. Tapi yang saya temukan dalam kitab Qurtubi itu justru sebaliknya. Para malaikat menawarkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, mau nggak kamu hidup lagi supaya kamu mengulangi hidup kamu supaya benar lagi, supaya rajin ibadah dan tidak maksiat. Ternyata orang-orang yang meninggal ini menolak, padahal mereka ahli maksiat. Gak mau mereka dihidupkan kembali. Kenapa? Bukan gak mau hidupnya, gak sanggup merasakan betapa sakitnya syakaratul maut. Jadi gak mau mereka sampai 2 kali merasakan sakitnya syakaratul maut, sampai menolak tawaran malaikat untuk dihidupkan kembali. Para jamaah sekalian, ada juga yang memang dimudahkan oleh Allah, kematiannya itu dimudahkan. Bagaikan menyabut rambut dari adonan roti, adonan kue dicabut gitu, enteng sekali, mudah sekali. Nah, Kanjeng Nabi menawarkan in aradtumur rohata waqtal maut minal atash. Apabila engkau menginginkan kematian kamu itu enak, gampang dan tidak dikasih dahaga. Karena ahli maksiat ketika syakaratul maut itu merasakan dahaga yang luar biasa, yang apabila air yang ada di muka bumi diminumkan semua ke mulutnya sampai habis, tidak akan hilang dahaga tersebut. Saking beratnya siksaan waktu syakaratul maut dirasakan oleh orang mati. Nah, kita menginginkan supaya itu tidak terjadi di kita, supaya kita dikasih enak. Kemudian apalagi wan najat minasyaiton, dan selamat daripada godaan setan. Maksudnya godaan setan bukan sekarang, tapi godaan setan saat sakaratul maut. Para ulama menjelaskan bahwa
orang yang akan meninggal itu, orang yang sedang sakaratul maut itu digoda habis-habisan oleh setan supaya akidahnya tergelincir, supaya imannya copot. Banyak riwayat menjelaskan ada setan itu datang menyerupai ayahnya, berbicara kepada orang yang sedang sakaratul maut, anaknya, wahai anakku, ikutlah dengan ayah. Ayah setelah meninggal mendapatkan kenikmatan kubur karena ayah masuk agama Yahudi. Ikutlah kamu dengan ayah masuk agama Yahudi. Itu setan begitu. Tidak mempan menyerupai ayahnya, ganti menyerupai ibunya. Wahai anakku, ini ibu mendapatkan kenikmatan di alam akhirat karena ibu masuk agama Nasrani. Ayo kamu ikut dengan ibu. Dengan mengangguk saja, maka dia sudah keluar dari Islam. Dia sudah masuk agama Nasrani. Sedangkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ingin jangan sampai kita bagian daripada orang yang tertipu oleh setan tadi. Ya. Jangan sampai akidah kita terbawa, karena di situ setan menghabiskan seluruh kemampuannya untuk mencelakakan setiap orang yang sakaratul maut. Wal khuruj minad dunya ma'al iman, dan keluar dari alam dunia membawa iman. Itu yang paling utama, cita-cita kita wafat membawa iman, husnul khotimah. Karena orang yang meninggal itu, saya tadi banyak yang berat siksaannya, banyak yang terkena bujuk rayu setan, banyak yang tidak terbawa iman ketika meninggalnya, bahkan su'ul khotimah. Ini yang kita takutkan para jamaah sekalian. Kita pernah mendengar ada hadis, ya, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang demen, pengen bertemu dengan Allah, maka orang tersebut Allah juga demen, pengen, senang ketemu dengan orang tersebut. Barang siapa orang yang ogah, enggan, nggak mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun enggan atau ogah, nggak mau bertemu dengan orang tersebut. Jadi ada orang yang pengen bertemu dengan Allah, ada orang yang enggan bertemu dengan Allah. Ada yang pengen ketemu dengan Allah, ada yang nggak mau ketemu dengan Allah. Kok bisa? Makanya kata Siti Aisyah, istri baginda Nabi, mengatakan kulluna nakrahul maut. Kita semua takut dengan kematian ya Rasulullah. Jangankan orang yang sehat, orang yang sakit nggak sembuh-sembuh juga dia disuruh mati nggak mau. Jangankan orang yang kaya raya, senang hidupnya, bahagia, yang hidupnya belangsak banget kalau ditawarin mati nggak mau. Jangankan orang yang ahli maksiat, yang berbuat dosa tiap hari, orang yang ahli ibadah nggak berhenti juga nggak mau disuruh mati. Kata Siti Aisyah, nggak mau, nggak ada, bohong itu kalau orang bilang mati. Itu paling orang putus asa, orang frustasi kalau pengen mati itu, ya. Laisa dzaka, kata baginda Nabi, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud ingin ketemu dengan Allah dan Allah ingin ketemu dengan dia, yang dimaksud dengan ogah ketemu dengan Allah dan Allah juga ogah ketemu sama dia, itu terjadi ketika sakaratul maut. Ketika ruh sudah mulai ditarik oleh malaikat Israel dari kaki, diangkat ke lutut, ke paha, ke perut, ke dada, ke leher, sampai ke tenggorokan, sampai ke mulut, berkumpul di mulut. Sebelum keluar itu Nabi mengatakan annal abda la yamuta hatta yara maudi'ahu fil jannah wa fil nar. Seseorang sesaat sejenak sebelum mati itu pasti semuanya dapat kabar tentang tempat kembalinya setelah mati. Apakah kabarnya dia ahli surga, apa kabarnya dia ahli neraka, sebelum hembusan napas terakhir pasti tahu kabar itu. Kalau ahli bahagia, oh dilihatin surga, pahala-pahala surga, fasilitas surga. Kalau orang yang ahli maksiat atau orang kafir diperlihatkan neraka, siksaannya, azabnya dan lain sebagainya. Nah disitulah maksud baginda Nabi,
barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah juga ingin bertemu dengan dia. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, ketika ruhnya sudah berkumpul di mulutnya, diperlihatkan tempat kembalinya surga dengan berbagai macam kenikmatannya, mereka itu pengen segala cepat-cepat, pengen segala cepat-cepat ketemu dengan Allah, karena ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diperlihatkan, yang menjadi balasan daripada amal taat dia. Sebaliknya, orang yang ahli maksiat diperlihatkan neraka, takut dia, maka dia nggak mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak mau atau ogah bertemu dengan orang tersebut. Itu yang dimaksud. Nah, jadi kita, Pak, sebelum mati itu pasti kita tahu, itu sebelum hembusan napas terakhir itu. Nah, makanya kalau orang mukmin, insya Allah wafatnya dikasih mudah, dikasih enak. Tuh. Kalau orang kafir, kayak sapi mau kayak orang maksiat, kayak sapi mau digorok, ya. Dalam kitab Al-Qurtubi, kayak sapi mau dipotong, itu ya, berontak dan lain sebagainya. Tuh, kalau itu diantaranya ulama menyebutkan, bahkan dalam hadis ya, ada beberapa ciri orang yang matinya bagus. Walaupun kalau tidak ada ciri ini belum tentu jelek matinya. Diantaranya adalah mautul mukmin bi urqi jabin, kata baginda Nabi. Meninggalnya orang mukmin itu terkadang suka ada keringat di keningnya. Wazarifat ainahu, terkadang air matanya mengalir, menangis. Mayat itu menangis bukan berarti takut bininya kawin lagi, Pak, bukan mikirin anaknya yang masih kecil, bukan. Menangis itu justru karena malu kepada Allah, dapat kabar dosa-dosanya diampuni, amalnya diterima, padahal dia belum merasa baik, menangis dia. Nah, hidungnya melebar. Itu diantara ciri-cirinya orang yang husnul khotimah, walaupun yang tidak ada cirinya belum tentu celaka juga. Sebagian ada yang diperlihatkan ciri-cirinya. Nah, kita ingin waktu wafat itu dikasih enak, kemudian keluar selamat daripada godaan setan, kemudian keluar dari alam dunia membawa iman. Apa kata Nabi? Fahtarimu hadhihi syuhur kullaha. Muliakanlah bulan-bulan haram yang 4 ini. Muliakan, agungkan, hormati bulan-bulan haram yang 4 ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terutama sekarang yang kita hadapi adalah bulan Rajab. Jadi kalau kita ingin meninggal dalam keadaan enak, selamat daripada bujuk rayu setan, keluar dari dunia membawa iman Islam, biasakan untuk memuliakan bulan-bulan haram tadi, terutama yaitu bulan Rajab. Dengan cara apa memuliakannya untuk mendapatkan fadilah tadi? Yang pertama kata Nabi, bikasrotis ya, dengan banyak melakukan puasa sunat, ya, dengan banyak melakukan puasa sunat. Jadi puasa Rajab itu bukan bid'ah ya, sunnah. Kalau masalah hukum kita lihat para ulama mujtahid. Ulama mujtahid yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana menghukumi sesuatu? Ternyata keempat mazhab ini mensunnahkan tentang puasa Rajab. Dari sekian dalil-dalil yang ada, diriset oleh ahlinya, oleh mereka, keluarlah fatwa hukum bahwa puasa Rajab itu hukumnya sunat, bahkan boleh 1 bulan penuh, kecuali mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang memerintahkan agar untuk dibatalkan 1 hari, jangan sebulan penuh, karena menyerupai bulan Ramadan. Jadi itu cara memuliakan bulan Rajab dengan banyak puasa sunat, karena bulan Rajab itu adalah ashhurul hurum. Kata Nabi, sum fil ashhuril hurum, berpuasalah engkau pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haramnya diantaranya adalah bulan Rajab. Nabi sangat banyak berpuasa di bulan Rajab. Nabi pernah puasa Rajab sebulan penuh. Nabi juga pernah tidak puasa bulan Rajab sebulan penuh. Tuh ya, tuh. Jadi kalau yang mau puasa silahkan. Ada kan hadis-hadis walaupun doib yang menjelaskan tentang fadilah puasa Rajab ya, seperti kalau puasa tanggal 1 menghapus dosa 3 tahun, puasa tanggal 2 menghapus dosa 2 tahun, puasa tanggal 3 menghapus dosa 1 tahun.
puasa hari keempat, kelima atau keenam sama pahalanya menghapus dosa 1 bulan. Itu ada walaupun hadis dhaif, tapi nggak apa-apa sebagai motivasi untuk kita melakukan puasa 7 hari ditutup 7 nerakanya, puasa 8 hari dibuka 8 pintu surga, puasa 10 hari minta apapun kepada Allah akan dikabul, puasa 15 hari dosa-dosanya diganti tulisannya dengan pahala. Itu kan ada tuh keterangan-keterangan. Jadi sunat kita puasa Rajab silahkan, mau sebulan silahkan, mau 15 hari silahkan, mau 10 hari silahkan, mau 7 hari silahkan, mau 3 hari silahkan, mau 1 hari pun silahkan, tidak 1 hari pun silahkan. Jadi nggak puasa Rajab juga nggak dosa, tapi di antara memuliakan bulan Rajab yaitu tadi dengan banyak puasa sunnah. Tuh, ulama menyebutkan min alamati ghorikin bidzunub adamu qiyamil lail wa adamu siyamin nahar. Tanda orang itu tenggelam dalam lautan dosa, ciri orang sudah ngerebek ya, karam dalam lautan dosa, cirinya adalah tidak mampu tahajud di malam hari dan tidak sanggup puasa sunat di siang hari. Jadi kalau sudah nggak kuat tahajud, sudah nggak sanggup puasa di siang hari, itu kata ulama tanda orang sudah tenggelam dalam lautan dosa. Ya, makanya puasa sunat harus minimal ya 3 hari 1 bulan ya, mau ayyamil bid, mau ayyamil sud ya, hari-hari hitam, hari-hari putih, pertengahan bulan, akhir bulan, atau Senin Kemis, atau puasa Daud, bagus itu puasa. Kalau nggak kuat puasa, wah pertanda ini. Nggak kuat tahajud, wah pertanda ini. Dosa kita udah nggak ketampung berarti. Buktinya kita nggak kuat itu puasa Rajab juga nggak kuat, tahajud juga nggak kuat. Berarti kita dosanya banyak. Meriakan bulan Rajab dengan puasa sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, wan nadam ala masalab minal asam. Bulan Rajab juga bulan-bulan haram yang lain diperintahkan bukan hanya banyak puasa sunat, tapi juga diperintahkan banyak bertobat, menyesali dosa-dosa kita di masa lalu semenjak balik Pak sampai sekarang. Dosa kita jangan dilupain. Emang kalau dosa dilupain jadi hilang? Enggak. Dosa itu dilupain kalau ditobatin, kalau diistighfarin. Bukan hanya yang sekarang dosa kita Pak, semenjak balik, semenjak usia 15 tahun, atau semenjak dia mimpi berhubungan suami istri, walaupun baru 9 tahun, itu sudah mulai taklif syara, sudah mulai malaikat mencatat amal baiknya dan amal buruknya. Itu dicatat semuanya oleh malaikat hafadzah semenjak sampai sekarang. Ingat-ingat dosa, jangan dilupain. Ingat dosa-dosa, masukin ke istighfar. Nah, ini bulan Rajab ini diperintahkan kita untuk banyak bertobat untuk mendapatkan rahmat Allah. Bulan Rajab ada bulan menanam, ya. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan panen, ya. Bagaimana bisa panen kalau tanamannya enggak disiram? Bagaimana disiram tanaman kalau tanamannya aja enggak punya? Tuh para jamaah sekalian. Jadi banyak menyesal, maka ada istilah istighfar Rajab. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya kan, di hadis saya barang siapa orang malam hari baca itu kemudian malam itu wafat, maka dia adalah ahli surga. Kalau dibaca di siang hari, dia membaca Sayyidul Istighfar tadi, wafat di siang hari, maka dia adalah ahli surga. Namanya orang wafat, kalau nggak siang ya malam, kalau nggak malam ya siang. Itu dibaca Sayyidul Istighfar. Apalagi di bulan Rajab, bulan istighfar. Ini para jamaah sekalian, cara memuliakan bulan Rajab. Yang pertama banyak puasa sunnah, yang kedua banyakin tobat. Basahi sejadah kita dengan tetesan air mata, sujud-sujud tahajud kita, banyakin istighfar sambil kita menghitung kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan semenjak balik sampai sekarang. Itu sampai sekarang dihitung semua. Kalau dihitung Pak, netes air mata kita. Itu jangan dilupain. Utang kalau dilupain juga nggak bakal lunas, harus dibayar.
Dosa juga nggak bakal hilang kalau nggak ditaubati. Allah itu sangat senang dengan orang yang bertobat, sangat senang. Kalau dalam hadis disebutkan seseorang yang membawa kuda dengan seluruh hartanya ada di kuda, dibawa sama dia, hartanya di kuda semua, dia kelelahan, kemudian dia istirahat sejenak di bawah pohon, tertidur, pas bangun kudanya dengan hartanya hilang semua. Betapa sedihnya dia mencari-cari kemana-mana, nggak ketemu berbulan-bulan, sampai kecapean, kemudian dia berteduh di satu pohon, ketiduran, pas dibuka matanya, kuda yang dia cari dengan hartanya ada di depan mata dia. Senangnya minta ampun. Allah lebih senang daripada orang tersebut ketika melihat hambanya mau bertobat daripada segala dosa. Nah ini Pak, bulan istighfar ini, bulan Rajab. Ya kalau tobatnya dosanya sama Allah, kita langsung istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau ada sholat yang ketinggal masa lalu, kita bayar sekarang, kita kodoin satu persatu. 3 tahun kagak sholat, kodok 3 tahun, begitu. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu para jamaah sekalian. Iya, kalau sifatnya dosanya hak adami sesama manusia, ada hak orang lain yang kita makan, ya kalau orang tobat bayarin, lunasin, selesai. Itu di bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab dengan puasa sunat dan bertobat. Yang ketiga, wal kuru khaliqal anam tadhulu jannata rabbikum bisalam. Yang ketiga adalah banyak-banyaklah berzikir di bulan Rajab ini, ya, banyak-banyak berzikir, terutama membaca sholawat, karena di bulan Rajab ini baginda Nabi mengalami satu peristiwa fenomenal luar biasa spektakuler, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya kan, itu di bulan Rajab. Maka kita mengingat, bahkan umat Islam banyak yang mengadakan peringatan Isra Mi'raj karena di situ hari ulang tahun sholat. Karena ketika malam Mi'raj, Nabi mendapatkan 3 hal. 1, mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu, ya. Yang kedua, Nabi mendapatkan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah, dan seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga, Nabi mendapatkan kabar atau perjanjian dengan Allah bahwa umatnya akan diampuni dosanya selama tidak melakukan kemusyrikan. Itu Mi'raj, saat Mi'raj Nabi, dan Mi'raj Nabi itu terjadi di bulan Rajab. Mayoritas ulama menyebutkan tanggal 27 Rajab. Nah, jadi kita muliakan bulan Rajab ini dengan 3 hal. 1, puasa sunnah. 2, bertobat. Yang ketiga, banyakin zikir dan baca sholawat. Jadi 3, ya. Puasa sunnah, kemudian bertobat, kemudian banyakin zikir dan sholawat. Fadilahnya apa? Ketika wafat akan dikasih gampang, kasih enak sama Allah. Ketika digoda oleh setan tidak akan tergoda, tidak akan diraih oleh setan, akan selamat. Bahkan yang paling utama, keluar dari alam dunia dengan membawa iman husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab.